Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asril. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-11 ya dari program pelatihan Sekejap Hafal Al-Quran level yang ketiga. Semoga dengan ikhtiar ini Allah menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang cinta Al-Quran sejati. Khususnya menjadi orang-orang yang bisa memahami, mentadaburi makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya. Yang kemudian insya Allah akan berujung pengamalan pada apa yang kita pelajari ini insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita ingatkan masing-masing kita mulai ini pertemuan dengan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Allahumma allimna al-Quran, Allahumma allimna al-Quran, Allahumma allimna al-Quran. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Wa faqihna fid din, berikanlah kemudahan kepada kami, berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahami agama ini dengan benar, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Oke, Bapak sekalian, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Dengan izin Allah, kita sudah selesai ya mengikuti ujian level ujian awal untuk level 3 ini. Dan Masya Allah sangat menggembirakan Bapak Ibu setelah hasil kita belajar dan semua mengetahuinya. Harapan kami dengan ini program benar-benar menambahkan ilmunya kepada kita sekalian dan membantu kita dalam proses belajar ya. Insya Allah hari ini kita akan punya materi baru, tapi materi yang sebenarnya telah kita pelajari persatu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah belajar ya tentang pembagian kata. Ada ismun, fi'ilun, dan harfun. Dan secara khusus kita sudah belajar tentang pembagian fi'il. Pembagian fi'il ya. Ada menurut waktu, madhi lampau, mudhari sekarang, amar perintah. Ya, kemudian menurut objek, ada muta'addi, ada objek, lazim tanpa objek. Menurut pelaku, ada maklum, aktif, ya, diketahui pelakunya, dan ada yang majhul, pasif, yang tidak diketahui pelakunya. Ya, kita belajar dengan ciri-cirinya. Hari ini Bu, kita belajar materi baru nih, yang 4, ya, yaitu pembagian fi'il, ya, pembagian fi'il menurut jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya. Dan untuk menghitung berapa jumlah hurufnya itu fi'il itu selalu dilihat dari fi'il madinya. Ya, fi'il madinya. Oke, Bu ya. Secara umum kita udah belajar nih, Bu. Di level 1 itu. Ada yang satu namanya itu fi'il sulasi. 3 hurufnya. 3 huruf fi'il madinya. Oke. Yang kedua itu namanya rubai. Ya, 4 hurufnya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah khumasi. 5 hurufnya. Dan yang terakhir adalah sudasi yang 6 hurufnya. Ini di buku ada tuh, ya. Kalau kita buku sekejap kan Bu, itu ada. Ada misalnya buka di fi'il madi, ya, buka di fi'il madi itu ada 3 huruf.
4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ini kita maksudkan di sini. Nah, ini adalah istilahnya Ibu ya. Ada istilahnya nih. Jadi pertama adalah namanya itu sulasi, 3 huruf. Ini dari kata salasah. Salasah ya. Kalau fiilnya fiil sulasi. Fiil yang 3 hurufnya. Lalu ada arba'ah. Kalau nama fiilnya itu adalah rubai. 4 hurufnya. Oke. Lalu yang berikutnya Ibu, ada yang khomsa ya. Nama fiilnya itu humasi. Panjangnya humasi. Humasi. 5 hurufnya. Kalau 6 itu kan sitah. Bilangnya fiilnya namanya sudasi. Nah, semua sama ya. Sulasi 3. Rubai 4. Humasi 5. Sudasi 6. Udah, itu paling mentok. Enggak ada lagi. Paling 3 adalah 6 hurufnya. Oke, Bu. Bisa dipahami ini sekalian ya? Ya. Jadi, secara umum, pembagian kata, pembagian fiil itu, menurut jumlah hurufnya, huruf madinya itu ada 4. 1 ya, sulasi 3, rubai 4, humasi 5, sudasi 6. Ya, ini nanti saya hafal ya. Sulasi 3, rubai 4. Sulasi 3, rubai 4. Humasi 5, sudasi 6. Oke ya. Kira begitu, Bu. Oke. Jadi sulasi 3, rubai 4. Humasi 5, sudasi 6. Ya, ini nanti misal Bu, dalam pertemuan berikutnya kita akan cicil detailnya. Nah, hari ini kita akan fokus Ibu sekalian untuk belajar fiil madhi yang hurufnya 3. Yang hurufnya 3. Oke. Ini insya Allah mudah, Bu. Insya Allah mudah. Karena udah belajar. Ya. Jadi sekalian, dalam masalah itu, yang namanya asal kata itu adalah fi'il madhi yang hurufnya 3. Oke. Hurufnya 3. Nah, nanti Ibu ada 3 cara bacanya. 1, yang dibaca fa'ala. Semuanya fathah. Fa'ala. Yang kedua, yang wazannya itu dibaca fa'ila. Ya. Jadi huruf keduanya itu pertama kan semuanya fathah ya. Fa'ala. Semuanya fathah. Yang kedua itu fa'ila. Fathah, kasroh, fathah. Yang ketiga itu fa'ula. Ya. Yang ketiganya itu doma. Ini cuma 3. Nggak ada yang lain. Ya, asalnya cuma 3. Oke, Bu ya. Jelas ini, Bu? Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi semua itu pasti begitu, Bu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kamus bahasa Arab, Ibu, Anda harus tahu ya. Ini apa 3 hurufnya? Ya, cuma 3. Dia itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contoh. Contoh ya. Yang wazannya itu fa'ala. Pertama itu kata ibadah. Apa madinya Ibu? Ibu Mega? Madinya ibadah. Abadah. 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 A, 1, ba, 2, da, 3. Semuanya berakat fathah. Abadah. Abadah. Oke kan? Ini seperti buku, Bu. Jadi yang ini banyak sekali contohnya nih. Zikir. Bilangnya apa, Bu? Zakaro. Nggak boleh zakiro. Nggak boleh zakuro. Nggak boleh itu. Semuanya dibaca fathah. Zakaro. Syukur.
syakaro, sabar, sobaro. Sobara. Kan semuanya begitu. Dan ini yang paling banyak ini. Semuanya dibacanya fathah. Oke. Kalau sujud bilangnya Sajada. sajada. Kalau kafir Kafaro. kafaro, Kafaro. ya kan? Gitu. Nanti apa ya? Dari sini muncul bisa dirubah menjadi wazan fi'il madhi yang kita pelajari kan? Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, atau yang lengkap fa'ala fa'ala fa'alu dan seterusnya. Ya. Ini satu ya. Dan yang paling banyak ini. Yang kedua Ibu, itu yang fi'il madhinya dibacanya itu fa'ilah. Fa'ilah. Jadi huruf keduanya itu yang kasroh. Contohnya udah belajar kita. Lihat di bukunya itu. Bukunya fi'il madhi ya. Ilmu. Bacanya apa? Alima. Ya, jadi nggak boleh alama. Nah, salah itu. Di Al-Quran pasti bilangnya alima. Nah, kalau kita ngomong bilangnya yang benar Pak alima. Gitu. Ya, oke. Apalagi Bu kalau amal? Amilah. Amila. Nah, kan Amilah. Itu. Apalagi Bu? Kalau rahmat bilangnya Ayo Bu. Bilangnya rohama atau Rohimah. Dari mana? Rohimahullah kan? Rohimahullah. Tuh kan? Rohimahullah. Ada orang meninggal dunia. Rohimahullah. Allah merahmatinya. Kan bilangnya apa? Rohima. Jadi bukan rohama. Rohima. Gitu ya. Jelas ya? Oke Bu. Ya. Ini kalau sebenarnya dihafal ini. Dihafal. Cuma kalau untuk Al-Qur'an ya jadi kita baca aja. Kita baca Quran, oh ini bilangnya fa'ala, ini bilangnya fa'il. Oke. Sudah Ibu ya? Dan tekan latihan. Yang terakhir Ibu, ya. Yang madinya dibaca fa'ula. Fa'ula. Jadi huruf keduanya kedua itu yang doma. Ini jarang sekali. Ini sangat jarang ya. Nah, ini biasanya Ibu dipakai untuk apa? Untuk kata kerja yang sifat-sifat baik, buruk, jelek. Nah, biasanya pakainya ini pendek, panjang. Ya pakainya apa? Faula. Contohnya adalah hasunah. Hasan kan baik. Baik. Di dunia hasanah. Nah, itu bilangnya adalah hasuna. Misalnya hasuna Muhammad. Muhammad telah baik. Nah, bilangnya Bu, hasuna. Jamil, ya cantik, cakep. Jamil kan sifatnya. Muhammadun jamil, orangnya itu cakep, ya. Bilangnya Bu, jamula. Ya, Muhammad telah cakep, ya, telah apa? Ya baik, jamula misalnya. Ya cuma 3 Bu. Ya cuma 3. Oke. Jadi intinya ini akan kelihatan kalau kita baca Quran. Insya Allah kita akan lihat. Oh ini hurufnya 3. Pasti cuma 3 itu. Dibaca fa'ala, dibaca fa'ilah, atau dibaca fa'ula. Oke ya. Kita tes ya. Kita coba tes sekarang ini. Ya. Ibu Rahmi. Tanya Ustadz. Fa'ala, fa'ilah, fa'ula itu artinya sama Ustadz? Ya. Ini kan dia cuma wazan, cuma pola aja. Ya, pola saja. Nanti masing-masing itu kata kerja. Ada yang menggunakan pola 1, bacanya itu fa'ala seperti ibadah, abada. Jadi Bapak nggak boleh baca itu abida. Nggak boleh baca apa itu abuda. Ya kalau secara makna kalau orang bilang abida, ya orang tahu itu seperti ibadah. Cuma salah baca itu namanya. Salah baca aja.
Ya, istilah grammarnya salah. Grammar. Oke Bu ya, itu yang saya maksudkan. Ya. Oke. Bedanya apa ya Pak? Di arti beda ya Pak? Nggak Ya? ada, artinya nggak ada bedanya. Ya. Nah ini Artinya nggak ada kenapa beda. Cuma ini kan ini fa'ala Bu, ada contoh Hanya pola. pola. Contoh pola. Nanti setiap kata itu beda-beda Ibu. Ada yang dibaca dengan fa'ala, huruf keduanya itu fathah. Seperti ibadah kan, bacanya abada. Itu aja sebenarnya Bu. Ada yang dibacanya itu fa'ila, berpola fa'ila, seperti ilmu alima. Ada yang dibaca itu fa'ula. Nah itu yang saya maksudkan Bu. Oh iya. Oke ya. Nah, sekarang coba. Kita coba ya. Kata apa? Kata misalnya khusyuk. Khusyuk itu bilangnya apa Bu? Khosya'a, khosyi'a, khosyu'a. Hasyiah. Hasyiah. Ini kan gak bingung kita nih. Gak bingung. Kalau pastinya Bu, dicari apa di contoh Al-Qur'annya. Kita butuh. Coba, kalau mudah ya. Coba buka buku kertas biru. Buku merah. Cari di kata khusyuk. Nanti kalau mau buktikan ya. Ada khasyiatun. Huruf kha. Hasyiatun. Ada nggak kata kerjanya itu? Khusyuk. Nyala lampu duluan. Mel. Ada setengah mati tunggu itu. Halaman 35. Ada kan kata khusyuk itu? Halaman 35. Nomor 99 ya Ustaz? Iya, kan tuh. Halaman 35. Oke. Nomor 99. Khusyuk itu khusyuk kan bahasa Indonesia. Khosyi. Sampingnya apa, Bu? Sampingnya apa, Bu? Bacanya, Bapak? Khusyuk tunduk. Khusyuk. Halaman 35. Khasa'ah. Khasa'ah. 99. Khosyi. Khasa'ah. Contoh khosya'at. Kan Khosya. perempuan telah khusyuk. Oh, berarti ini apa? Berarti kalau Dibaca khasa'ah. khosya'a gitu. Khosya'a. Nah, misalnya khosya'a Muhammadun fis shalah. Muhammad telah khusyuk di dalam sholat. Oke, nggak boleh bilangnya apa khosya. Itu salah itu. Nah, ini dihafal. Oke, Bu. Apalagi misalnya, Bu. Apalagi misalnya ini semua. Gimana kita tahu tuh, Ustaz? Nggak ada yang dihafal. Ini memang dihafal, Pak. Ya, ini memang kita nggak tahu kecuali apa dihafal. Jadi kalau ditanya apa ya, saya juga nggak tahu. Ya, sampai kita belajar. Nah, kalau untuk pemuda ya kita ini Bu, kita mulai belajar dengan kata-kata yang punya asal bahasa Indonesia. Caranya apa? Oh ini khusyuk ini apa ya? Madinya itu cari di sini. Gitu contohnya. Atau cari di kamus biasanya itu. Kamus bahasa Arab. Itu caranya. Ibu cari kata khusyuk, oh yang punya 3 pasti ini. Khosya'a. Nanti tertulis Bu. Pas dibuka itu kamus bahasa Arab, di kata khosya'a, kan Bu? Tertulis khosya'a. Oh, berarti bacanya khosya'a. Gitu. Kafir. Ayo. Kafaro atau kafiro? Kafuro. Kafaro. Kafaro. Contohnya banyak banget di Al-Quran itu. Misalnya Al-Baqarah ayat ke-6. Innallazina kafaru. Kan? Kafaru. Mereka telah kafir. Berarti kafaro. Kafir. Gitu caranya. Ya. Itu caranya. Sujud. Bilangnya sajadah atau Sajadah. Sajadah. Kau tahu? Ada contoh ayatnya kan Bu? Di ceritanya apa? Sajadah. Nabi Adam dan para malaikat. Ketika Adam diciptakan, Allah suruh ya, malaikat bersujud. Di mana tuh Bu? Dipencet yang mana? Di Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat ke-34. Coba dilihat. Al-Baqarah 34. Sudah ada? Sudah ketemu? Fasajadu illa iblis. Ya.
Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adama fa sajadu. Oh, Illa sajadu. iblis. Mereka telah bersujud. Berarti apa? Sajada. 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 Semuanya fathah. Berarti dia berwazan fa'ala. Fa'ala. Kalau ibu cari di bahasa Arab itu, sujud cari di 3 huruf, pasti begitu. Sajada. Oke. Oke Bu ya. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya pertama ketika puasa, yang kedua, kalau kita mau menghafal, kita menghafal, kita udah tahu. Yang kedua, ketiga, kita bisa tahu ini orang salah baca nih. Kalau misalnya ada imam ya, imam baca fasajida, fasajidu, ini salah ini. Pasti salah. Karena kita udah tahu itu bilangnya pasti sajada. Dan itu yang terjadi. Ya, saya misalnya saya nggak hafal sebuah ayat misalnya, saya sudah tahu ini polanya ini. Ketika imamnya baca, oh ini salah. Ya salah karena apa? Yang ini bukan berpola fa'ala, tapi misalnya fa'ila. Ya, Pak kita nggak hafal itu. Ya, kan? Nah, itu contohnya ya. Contoh daripada manfaat daripada ini. Memang prinsipnya dihafal. Cuma sekali lagi Bu, untuk Al-Quran ada kata-kata yang sering-sering muncul. Kata ibadah, kata alimah. Ini kan sering-sering. Nah, dia pasti begini nih. Ada yang fa'ala, abada, ada yang alimah. Oke. Kira-kira Bu, itu ya yang mau kita pelajari pada hari ini kesimpulannya. Oke, ada yang bertanya? Ibu Siti Murniati. Ya Ustaz, itu tadi yang hoshi wazannya fa'ala. Itu ada di surat apa Al-Ma'arij masa yang terakhir tuh hoshiatan absaruhum. Oh itu bukan Bu, itu kata pelaku, itu isim fa'il, bukan kan? Fa'il. Khosyi'atan itu isim fa'il. Oh. Fa'il. Kan nanti Bu kalau sudah ketemu fi'il madinya, ya bisa dirubah menjadi madi, mudhari, dan 6 wazan yang kita pelajari itu. Ya gitu. Yes. Yang gitu. Khosyi'atan itu fi'il itu isim fa'il itu perubahan berikutnya. Nah, itu kita belajar juga. Ya. Terakhir lagi Bu, apa lagi ya? Ustaz. Oke, menciptakan. Allah itu khaliq. Khalaqo. Sudah belajar di level 1. Surat apa? Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Allazi kholaqo. Ya, gitu kan? Kholaqo fasawwa. Yang telah kholaqo telah menciptakan. Oh, banyak kholaqo. Kalau sudah ketemu kholaqo Bu, udah rubah menjadi 6 wazan. Ya gitu. Kholaqo, yakhluquna, khaliq, khaliqun, khaliqin, ukhluq. Ja'ala. Kalau ja'ala apa? Kalau ja'ala ya. Ja'ala dia telah menjadikan, ja'alna kami telah menjadikan. Jadi kalau ja'ala kan menjadikan, bilangnya ja'ala, enggak ada tuh ja'ila. Nah, itu. Oke. Ya, selesai materi kita untuk hari ini. Ya. Jadi kesimpulannya sudah belajar ya? Pembagian fiil menurut jumlah hurufnya ada 4. Sulasi 3, rubai 4, khumasi 5, sudasi 6. Oke ya, ini caranya. Sulasi 3, rubai 4, khumasi 5, sudasi 6. Sudah? Kemudian untuk yang 3 hurufnya itu, oke, ada 3 cara bacanya. Ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contohnya, fa'ala abada, fa'ila alima, fa'ula hasuna. Nah, yang lainnya tinggal dicarikan pasangannya di sini. Caranya mana ya? Diuji-uji. Contohnya,
lihat Al-Quran atau lihat kamus besar bahasa Arab. Atau jadi gambarnya kayak gitu kan. Ya. Oke, selesai materi kita. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Pak Mazwar bisa nangkap? Ustaz, sebetulnya Ya, Pak Mazwar. Ustaz, saya mau tanya. sebetulnya nggak perlu kita hafal barangkali ya Ustaz, karena Ya, kita kan baca Quran. Jadi kalau kita ketemu fi'il madi di Al-Quran, kalau dia model AIA, nah itu dia masuk kelompok 2. Ya, Kalau ini model nggak usah- AUNA, ini nggak usah dihafalin, itu kelompok betul. 3 gitu aja barangkali Ya, kan. betul. Ini Nggak usah dihafal tidak kan. harus dihafal. Kecuali kalau mau speaking. Kalau mau speaking itu harus dihafal itu. Ya. Misalnya mendengar. Ayo Bu, apa bahasa Arabnya mendengar? Anda tiap hari baca itu. Sami'a. Sami Allahu Sami'a. hamidah. Tuh kan? Sami Sami Allahu, Sami'ah. Allah telah mendengar. Liman kepada orang yang hamidahu memujinya. Ini ada 2 ini Bu. Ada sami'a mendengar, ada Hamidah. hamidah. Hamidah memuji. Dua fi'il. Semuanya apa? Oh, semuanya berwazan fa'ila. Sami'a berarti fa'ila. Hamida berarti fa'ila. Kan nggak pernah dengar kan? Sama Allahu liman hamidah. Nggak ada itu. Pasti sami'a. Nah itu kira-kira gitu ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Yang 3 huruf ini? Ya Ustaz. Silakan Ibu Siti. Ustaz, saya pengen tahu kapan ya kita tahunya itu kita pakai kalimat wazan fa'ala, fa'ula gitu. Dalam Bu, kalimat itu saya gimana bilang, Bu. tahunya tuh, Ustaz? Ya, ini asalnya memang apa? Harus di kita nggak ada rumusnya nih. Ini nggak ada rumusnya nih ya. Tahunya dari mana? Ketika baca Quran baru ketahuan. Ya, baru ketahuan ketika baca Quran. Oh, ini kalau ibadah ini bacanya abada karena nanti begitu bunyi di Al-Quran. Ya, abada apa? Abadtum wala ana abidum ma abadtum. Oh, bilangnya abadtum. Ya, berarti pasti bilangnya abada. Abada abadu gitu contohnya. Kalau kita bingung apa ini? Gitu. Gitu caranya menebak, apa caranya menebak? Sebenarnya kita nggak tahu nih, sampai ada contohnya di Al-Quran atau dicari tahu di kamus. Nah, gitu. Paham Bu ya? Oke Bu ya. Cuma gini Bu, saya biarkan ke asalnya kita nggak usah dihafal. Kita perhatian menerjemahkan nih. Oh ketemu nih, kalau ini pasti begini, ini pasti begini, gitu. Ya, baru dihafal di situ. Saya bilang, yang namanya itu menerjemahkan jauh lebih simpel dari belajar bicara. Kalau mau bicara harus pintar ini Bu. Wah itu dan lumayan itu. Al-Quran kan itu saja kata-katanya itu. Ya, oke. Dan kita nggak mungkin salah baca karena kan membaca. Gitu. Cuma kalau mau bicara ini harus dihafal. Nggak bisa itu. Ya harus dikuasai. Maka saya kan belajar menerjemah itu jauh lebih simpel daripada belajar apa? Speaking. Wow itu kalau gitu luar biasa. Ya, yang mau dikuasai. Oke, cukup ya. Nah, insya Allah selesai nih kita anggap. Nah, insya Allah minggu depan ya kita akan belajar tentang pembagian fiil yang 4 hurufnya. Yang 4 hurufnya. Ini pun insya Allah gampang kalau itu udah belajar di level 1 ya. Nah, cuma kan hari ini kita belajar istilah-istilahnya ya, istilah-istilahnya saja. Ya, ini sampai terakhir agak mudah Bu. Sampai pertemuan 20 agak mudah karena basic ilmunya sebenarnya sudah belajar di level 1. Ya. Cuma kan baru hari ini kita kenal istilahnya. Oh, ternyata namanya itu sulasi. Namanya itu rubai 4 hurufnya. Namanya itu khumasi. Karena di buku saja kan cuma tertulis apa? 3 huruf. 5 huruf. 6 huruf. Nah. Oke. 3 hurufnya rubai 4 huruf. Oke, cukup Ibu ya. Ya, Yang Anda hafal itu aja Bu. Tapi jangan nggak sekarang soronya. Soronya nanti belakangan. Ya. Sulasi 3, rubai 4, khumasi 5, sudasi 6. Nanti kalau sudah rampung semuanya baru kita hafal sama-sama. Ya. Oke, cukup Ibu ya. Kita break ya sekitar 5 menit. Baru kita masuk untuk belajar terjemah surat baru insya Allah
yaitu surat Al-Jin. Ya, Al-Jin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pikirin, yang penting kita makan Ya, aja. Ibu, Makan. Bapak, kita akan mulai ya.